Selanjutnya, kita akan membahas subbab 5.7 limit fungsi dua peubah. Definisinya, fungsi f(x)y mempunyai limit L untuk xy mendekati x0, y0 itu ditulis sebagai limit xy mendekati x0, y0 pada fungsi f(x, y) itu sama dengan L. Nah, secara matematis dituliskan sebagai jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga akar x minus x0 kuadrat ditambah y minus y0 kuadrat, ini dibaca adalah jarak dari x, y ke x0, y0. Jaraknya ini di antara 0 sampai delta. Itu berlaku panjang fx, y dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nah, ilustrasinya secara gambar seperti ini. Misalkan ini ada di fxy. Ini adalah domainnya. Lalu ini adalah daerah hasilnya. Pada fungsi dua peubah, daerah hasil itu ada di R, bilangan real, di garis bilangan. Jadi, misalkan kita memiliki titik di sini, ini adalah titik x0, y0. Nah, misalkan terdapat suatu titik lain, misalkan titik x, y, dia menuju x, 0. Nah, di antara titik x, y dengan titik x0, y0 itu ada jarak. Nah, jarak yang dituliskan dengan ini, akar x minus x0 kuadrat ditambah y minus y0 kuadrat. Nah, ketika jaraknya ini adalah di antara 0 sampai delta, di mana delta itu adalah bilangan positif yang kecil, maka berlaku daerah hasilnya pun dia kecil, tapi positif. Jadi, misalkan di sini adalah titik x0, y0, maka di sini ada titik L sebagai daerah hasilnya. Sedangkan x, y, maka di sini ada fx, y. Ketika ini dekat, jaraknya itu di antara L dikurangi epsilon sampai L ditambah epsilon, maka ini yang dimaksud dengan limit, di mana epsilon itu adalah nilai yang kecil. Epsilonnya itu positif, lebih besar dari 0, tapi dia bilangan yang kecil. Jadi jarak pada daerah hasilnya itu kecil. Ini definisi pada limit. Pada dasarnya, definisi limit pada fungsi dua peubah ini sama dengan pada bilangan real, gitu ya. Cuma ini daerah hasil dengan daerah domainnya pada fungsi dua peubah. Dari definisi ini, kita bisa ilustrasikan pada kurva seperti ini ya. Saya ambil dari buku ini. Jadi misalkan ini adalah titik x0, y0, maka titik x, y ini dia mendekati titik x0, y0 dengan jarak ini adalah jaraknya delta. Jadi selingkaran ini jaraknya delta. Delta itu adalah bilangan yang kecil, positif kecil. Jadi ini walaupun digambar terlihat besar, tapi sebenarnya ini adalah diperbesar untuk memperjelas pemahaman mengenai limit. Tapi sebenarnya ini jaraknya kecil. Nah, ketika jarak dari titik x, y dengan titik x0, y0 ini adalah kecil, maka nilai fungsinya pun x0, y0 nilai fungsinya di sini adalah L. Nah, tapi x, y itu misalkan di sini nilai fungsinya itu adalah fx, y. Dia ini di antara L plus epsilon dengan L minus epsilon. Ini adalah lingkaran yang atas dan ini adalah lingkaran yang bawah. Jadi titik fx itu ada di antara. Nah, dia mendekati dengan L. Ini juga sama, epsilon ini adalah nilai yang kecil. Ini diilustrasikan saja besar ya, ada jarak. Ya, untuk memperjelas. Jadi, yang dimaksud limit adalah ketika jarak dari suatu titik mendekati titik yang lainnya ini adalah dekat, maka daerah hasilnya pun dia mendekati, yaitu berarti sama dengan L. Ada sebuah catatan, limit x, y menuju x0, y0
untuk fxy itu sama dengan L itu ada jika limit tersebut itu berlaku untuk sebarang kurva yang melalui x0, y0. Oke, maksudnya adalah jika terdapat paling sedikit dua kurva di R2 yang melalui x0, y0 dengan nilai limitnya berbeda untuk masing-masing kurva, maka dikatakan limit tersebut atau limit fxy-nya itu tidak ada. Jadi maksudnya di sini nilai untuk limit fxy itu ada jika berlaku pada sebarang kurva yang melalui x0, y0 atau cuma satu kurva yang melalui titik x0, y0. Jika paling sedikit terdapat dua kurva di R2 yang melalui x0, y0, jadi jika ada dua kurva atau lebih yang melalui titik yang sama, yaitu titik x0, y0, dengan limit yang berbeda pada masing-masing kurva, jadi misalkan terdapat kurva A melalui x0, y0, dia mempunyai limit. Lalu ada kurva B melalui juga titik x0, y0, dia juga punya limit. Tapi ketika nilai limitnya itu berbeda, maka limit pada fxy-nya itu tidak ada. Jadi jika dia pada suatu titik itu memiliki beberapa kurva, dan ternyata nilai limitnya berbeda-beda, atau ada yang beda, maka dikatakan limit fxy-nya tidak ada. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas sebuah contoh. Buktikan bahwa limit x, y menuju 0,0 untuk fungsi xy per x kuadrat plus y kuadrat itu tidak ada. Jadi di sini x, y-nya itu menuju titik 0,0. Kita buktikan bahwa limit ini tidak ada. Nah, untuk membuktikannya, kita lihat dulu domain dari fungsinya. Fungsinya adalah xy per x kuadrat plus y kuadrat. Domainnya berarti dia di R2. Karena ini adalah fungsi dua peubah xy ya. Nah, di R2 kecuali di titik 0,0. Kenapa? Karena kita lihat penyebutnya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat. Dia tidak boleh sama dengan 0 penyebut itu. Maka x kuadrat ditambah y kuadrat itu akan sama dengan 0 jika x-nya 0 dan y-nya 0. Oke, karena kalau dikuadratkan kan pasti positif. Sekecil-kecilnya adalah 0. Jadi domainnya adalah R2 kecuali titik 0,0. Oke ya, clear ya. Nah, sekarang yang akan dicari adalah kita akan membuktikan bahwa limit x, y menuju titik 0,0-nya itu tidak ada. Nah, sekarang kita lihat di sini. Terdapat beberapa fungsi, misalkan garis y sama dengan 0 itu melalui titik 0,0. Ya, jadi di sini di sepanjang garis y sama dengan 0 kecuali x sama dengan 0 itu ada kurva atau garis yang akan menuju ke titik 0,0. Nah, maka nilai f-nya itu adalah, jadi di sini kita tuliskan bahwa ini kan garisnya y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Nah, maka di sini fx, 0 ini dari mana? Karena y-nya sama dengan 0. Awalnya kan x, y. Fx-nya ya, fx-nya. Nah, karena y-nya sama dengan 0, maka fx, 0 itu sama dengan, kita ganti y-nya sama 0. Jadinya x dikalikan 0 dibagi dengan x kuadrat plus 0 kuadrat. Yaitu sama dengan 0 dibagi dengan x kuadrat, yaitu 0. Oke ya. Nah, maka limit fxy-nya itu mendekati 0,0 sepanjang garis y sama dengan 0. Jadi limit fxy itu mendekati titik 0,0 di sepanjang garis y sama dengan 0. Garis y sama dengan 0 itu adalah sumbu x, kecuali di titik x sama dengan 0, artinya kecuali di titik pusat. Jadi pada sepanjang garis y sama dengan 0 atau pada sumbu x itu kan ada titik-titik yang mendekati titik pusat, baik dari kiri maupun dari kanan. Kebayang mungkin ya?
Nah, maka limit dari x, 0 menuju titik 0,0 di sini. Karena ini x, 0 dari mana? Karena tadi y-nya sama dengan 0 ya. X, 0 menuju titik 0,0. Untuk fungsi f x, 0, ini karena y-nya sama dengan 0, itu sama dengan limit x, 0 menuju 0,0 terhadap fungsi ini. Dari sini ya, kita substitusikan y sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0 per x kuadrat, yaitu sama dengan 0. Jadi hasil dari limit sepanjang garis y sama dengan 0 itu adalah 0. Selanjutnya, nah, terdapat garis lain yang juga mendekati titik 0,0. Misalkan adalah garis y sama dengan x. Garis y sama dengan x itu adalah garis miring dengan gradien 1 ya. Nah, pada garis y sama dengan x, maka nilai f-nya itu berganti. Karena tadi adalah x, y, ketika y-nya sama dengan x, maka fungsinya menjadi f x, x. X ini kenapa? Karena y-nya sama dengan x. Maka itu sama dengan x dikalikan x dibagi dengan x kuadrat plus x kuadrat. Itu sama dengan x kuadrat per 2x kuadrat. Maka hasilnya adalah setengah. Nah, maka limit fxy mendekati 0,0 sepanjang garis y sama dengan x itu adalah limit x, x, ini karena tadi ya y sama dengan x menuju 0,0 pada fungsi f x, x, hasil limitnya itu adalah setengah. Oke, jadi kesimpulannya, limit ketika tadi garisnya adalah di sumbu x atau di y sama dengan 0, itu hasil limitnya berbeda dengan pada garis y sama dengan x. Pada limit yang ini nilainya adalah 0, dan sedangkan limit yang ini nilainya adalah setengah. Maka kita bisa simpulkan bahwa limit ini tidak ada. Jadi untuk menunjukkan bahwa limit itu tidak ada, kita harus bisa mencari kurva yang mendekati titik tersebut. Jadi ada beberapa kurva. Untuk membuktikan berarti cukup untuk menunjukkan limit dari dua kurva yang hasilnya adalah berbeda. Ketika ada dua kurva yang mendekati suatu titik dan nilai limitnya berbeda, maka kita bisa simpulkan bahwa limitnya tidak ada. Kita akan lanjut ke subbab 5.8 mengenai kekontinuan di fungsi dua peubah. Definisinya, fungsi dua peubah fxy itu akan kontinu di titik a, b jika yang pertama fab itu terdefinisi, artinya terdapat nilai fungsi pada titik a, b. Yang kedua, limit x, y menuju a, b pada fungsi fxy itu ada. Dan yang ketiga, limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Jadi ini definisinya persis dengan di satu peubah. Jadi syarat untuk kontinu itu adalah pertama nilai fungsinya terdefinisi, yang kedua limitnya ada, dan yang ketiga limitnya tersebut harus sama dengan nilai fungsinya. Oke, persis banget. Nah, ada beberapa teorema terkait dengan kekontinuan. Yang pertama, polinom dengan M peubah itu kontinu di Rm. Maksudnya M ini adalah misalkan M-nya adalah 2, maka polinom dengan 2 peubah, polinom itu adalah fungsi pangkat-pangkat ya. Dia akan kontinu di R2. Jika 3 peubah, maka dia akan kontinu di R3. Jadi setiap fungsi polinom itu adalah kontinu. Yang kedua, untuk fungsi rasional dengan M peubah, misalkan fxy sama dengan pxy dibagi qxy, dia kontinu pada domain F, asalkan qxy-nya tidak sama dengan 0. Ingat lagi, yang dinamakan dengan fungsi rasional itu adalah fungsi yang perperan. Ada fungsi P dibagi dengan fungsi Q. Nah, dia akan kontinu pada domainnya kecuali pada Q tidak sama dengan 0, karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0.
Itu untuk M peubah, artinya bisa untuk 2 peubah, bisa untuk 3 peubah, bisa untuk M peubah. Dan yang ketiga, jika G itu adalah fungsi 2 peubah, kontinu di titik A, B, dan F itu adalah fungsi 1 peubah yang kontinu di G, A, B, maka fungsi komposisi FOG itu kontinu di A, B. Itu didefinisikan sebagai FOG X, Y itu sama dengan FG X, Y. Ini adalah teorema terkait dengan kekontinuan. Selanjutnya kita lanjut ke contoh. Selidikilah kekontinuan fungsi berikut. Yang pertama, fxy sama dengan 2x ditambah 3y per y kuadrat minus 4x. Ini adalah fungsi rasional, pxy per qxy. Dia akan memiliki domain di R2 kecuali di titik y kuadrat min 4x sama dengan 0. Itu adalah domainnya. Maka dia pun akan kontinu di mana-mana atau di R2 kecuali di parabola y kuadrat sama dengan 4x. Ini diperoleh dari mana? Nih, y kuadrat min 4x itu sama dengan 0. Artinya di sini dia akan terdefinisi di R2 kecuali pada titik y kuadrat sama dengan 4x. Karena di sini kan tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Jadi fungsi ini dia kontinu di R2 kecuali di parabola, artinya di garis parabolanya y kuadrat sama dengan 4x. Lalu soal nomor 2. fxy sama dengan cos x kuadrat minus 4xy ditambah y kuadrat. Nah, untuk menunjukkan kekontinuan fungsi ini, maka kita bisa gunakan fungsi komposisi. Yang pertama, kita lihat dulu fungsi gxy-nya, yang dalamnya dulu. X kuadrat minus 4xy plus y kuadrat ini adalah polinom. Jelas ya, ini polinom. Polinom itu dia terdefinisi di domain, di R2. Maka G itu kontinu di mana-mana. Nah, sekarang kita memiliki fungsi lain yaitu HT, itu adalah cos T. Nilai cos itu kontinu di setiap T di R. Karena di sini adalah cos T ya, berada di R. Nah, maka fxy itu adalah fungsi komposisi dari H, G, X, Y. Masih ingat ya di sini karena T-nya itu adalah cos T, di mana T-nya itu adalah diganti X kuadrat min 4XY plus Y kuadrat. Artinya, fungsi komposisi ini itu artinya adalah cos X kuadrat min 4XY ditambah Y kuadrat. Maka dia akan kontinu di semua XY pada bidang. Jadi di sini kita menggunakan fungsi komposisi. Selanjutnya ada sebuah teorema. Jika turunan terhadap X dan turunan terhadap Y dari suatu fungsi itu kontinu di domainnya, maka fungsi fxy-nya itu kita dapat katakan bahwa dapat diturunkan pada setiap titik di domain tersebut. Jadi, jika turunan terhadap X maupun turunan terhadap Y-nya itu kontinu di domainnya, maka fungsi asalnya, yaitu fxy-nya, itu dapat diturunkan pada setiap titik di domainnya.